Hidup itu soal angle. Dan di sekolah ini gue selalu punya angle terbaik. Kenalin, gue Maya. Kalau lo sekolah di sini dan nggak tahu gue, cek sinyal HP lo. Mungkin lo lagi hidup di zaman batu. Ini Santi, partner dance yang paling heboh. Kalau gue otaknya konten, dia adalah pengarah suaranya. Nggak ada gosip atau tren yang lolos dari radar dia. Dan Lulu, beauty konsultan pribadi gue yang selalu mastiin penampilan gue tetap flawless di depan kamera. Ini Dina, dia si paling kritis dan logis. Di tengah kegilaan konten gue, dia yang selalu ingetin jadwal tugas. Dia itu bagaikan rem buat gue yang sering gaspol danga. Biar gue gak cuman eksis, tapi tetap pinter. Lalu Rara, si polos yang sering bikin konten gue jadi lucu karena dia sering banget loading nih pas masuk di frame, tapi aslinya dia tulus banget. Dan tentu saja dua komedi kita, Bimo dan Bagas. Bimo itu si tukang pamer yang ngerasa dirinya paling keren sekabupaten, padahal seringnya malu-maluin. Sementara Bagas, dia partner cepos-ceposnya yang sebenarnya lancar banget otaknya kalau lagi gak malas. Wahai rakyat jelata, sambutlah raja kalian yang baru menang lomba lari dari kenyataan. Halah Bim, lo aja dikejar anjing nangis manggil emak. Bener San, mana lari lo miring-miring lagi Bim, udah kayak kepiting mendarat tinggi. Itu namanya teknik lari aerodinamis kampung, biar anginnya bingung mau nabrak dari mana. Ya Bim, gua kira lo udah pingsan Bim karena lihat nilai matematika lo yang kayak telur ceplok. Mai, itu nilai estetik tahu, nol itu melambangkan nilai kesempurnaan. Sempurnaan penderitaan maksud lo. Gua aja yang ngerasa dapet 20 aja udah kayak dapet galang Oscar, apalagi lo dapet telur. Hah? Telur ceplok? Mana? Aduh, aku lagi lapar. Bukan telur beneran kali, Ra. Maksudnya Bimo itu nilai dia kosong, nol. Sumpah, Rara, lo kalau telat mikirnya, terus dikumpulin nih, udah bisa bikin museum. Ayo bikin TikTok. Mai, lo di tengah ya, lo kan jago joget nggak tahu malu. Siapa takut? Mana sini lagunya? Gua bagian backing dancer ya, biar keren dikit kayak boyband gagal ginjal. Ayo gas, kita tunjukin dua pangeran kelas. Bisa berhenti nggak ngalamin masa lalu? Piagam ini nggak bisa buat bayar utang kita. Kamu nggak pernah paham. Aku bisa aja jadi penari profesional kalau aku nggak terjebak ngurus rumah tangga ini. Dan aku bisa punya karir lebih bagus di luar sana kalau nggak nurutin kemauan kamu untuk tinggal di kota ini. Sekarang lihat tuh, Rian dan Maya. Mereka jadi pengingat kalau hidup itu udah hancur. Tapi Rian masih bisa dibanggakan. Lihat Maya, dia persis seperti kamu. Ceroboh, cuma bisa ngabisin duit aja bisanya. Kok bawa aku? Maya itu anakmu. Dia tuh menurunin sifat keras kepalanya dari kamu yang nggak berguna itu. Maya pulang. Baru pulang? Lihat jam berapa ini? Lihat kok kamu Rian. Di rumah doang gak macem-macem. Tadi Maya kerja kelompok mah. Alah, alasan. Bisa ngelawan terus. Nggak kayak kakak kamu loh. Nurut, jelas prestasinya. Kakak kamu cuma bikin pusing. Kamu harusnya malu punya kakak kayak Rian. Tapi kalau kamu kayak sampah. Rian ya, tadi aku lihat di TikTok, dia sejoget-joget di sekolah, sudah jadi artis. Padahal mah di rumah malasnya minta ampun, pantes nilai MTK-nya 0. Apaan sih kak? Dengar itu, Rian itu kebanggaan mama, tapi kamu udah kelakuan minus, gak ada prestasi, beban lagi.
Kenapa sih kamu gak bisa sedikit aja sempurna kayak kakak kamu? Maya udah usaha, Mah. Maya juga pengen bikin mama bangga. Bangga apaan? Masuk kamar sana. Lihat kamu bikin saya pusing dong. Udah deh Mai, nggak usah pakai drama nangis. Mending lu masuk kamar aja. Jangan ganggu ketenangan rumah ini. Nih Mah, tehnya. Taruh situ aja. Gak usah sok perhatian deh. Tetep aja kamu tuh gak bisa dapet medali kayak Rian. Ini kamu diem. Iya mah, maaf ya. Suatu saat nanti Maya bakal banggain mama kok. Mana aku? Rian, Maya. Bukan Rian ya, tadi Rian lihat Maya lagi bersihin meja itu. Nggak diumpetin kali biar nggak bisa pergi. Mana anak itu? Maya, sini kamu. Iya ya, kenapa? Dasar kamu bos ya. Mana kuncinya sekarang? Bisa nggak sih kamu sehari aja nggak bikin ulah? Maya simpen ya, Maya simpen biar gak hilang. Ah, alasan. Sekarang mana kuncinya? Iya ya, Maya ambilin sebentar. Sekali lagi kamu sentuh barang saya, jangan harap kamu bisa keluar dari rumah ini. Paham kamu? Iya ya. Anak-anak, kenapa gambar kalian itu cuma pemandangan matahari sama gunung berbiji aja? Kalian nggak ada kreativitasnya. Ah, Bim perut tuh kalau maju dikit, makan aja kalau jalan perutnya maju. Nah, terus kacamatanya tuh harus melorot ke ujung hidung Bim. Pinter lu guys. Gini kan? Bagas, kamu puas sekarang juga. Nah, gitu biar dapet feel-nya. Tapi gunungnya emang ikonik banget tahu dari zaman purba sampai sekarang masih ada. Tunggu dulu, tangan lu kenapa dah? Kenapa sih? Enggak. Ini apaan? Lu lebam, Mai? Tunggu banget lagi, mana gede. Mai, jangan bilang ada yang jahatin lo ya? Wah, parah itu. Kok bisa sampai gitu warnanya? Kayak kena hantam keras. Bukan, Bagas yang cowok aja tahu itu bekas kena pukul. Ini, bukan apa-apa, tenang aja. Hai, jangan-jangan lo habis banget sih ya. Tunggu. Biar ahli forensik beraksi. Bukan guys, kalian mikirnya kejauhan deh. Jujur aja, Man. Jangan bilang lo pernah berantem sama pintu lagi kayak semester lalu. Sebenarnya, Ngomong aja, Mai. Biar Bimo yang maju buat balas dendam. Gue bagian dokumentasi aja ya kalau misal mau balas dendam. enggak guys, tadi malam tuh tangan gue kena pinggiran kasur. Jadi, lu lebam gara-gara konser tunggal di kamar. Iya, mana lagunya lagu terpukul lagi. Gila, totalitas tanpa batas lo ya. Sampai kasur aja diajak tawuran. Ya kan, padahal kasurnya nggak salah apa-apa. Wah, padahal gue udah mau lapor ke Rebek, karena ternyata lo korban antusiasme diri sendiri. Mai, muka lo makin hari makin kayak zombie deh. Dari lu nggak panas, tapi muka lu pucet banget. Mai, jangan-jangan lebam kemarin awal dari kutukan kuno. Kantong mata tempat buat nyimpen uang bukan sih? Bukan lu, itu bukan kantong lu, bukan estapa. Mai, kayaknya lu belum tidur dari zaman batu dah. Mai, lu mending jujur deh. Lu emang kurang tidur, apalagi diet ekstrim. Enggak kok, Din. Gue cuma lagi banyak pikiran aja. Waduh, ini pasien kenapa lagi? Kemarin korban kasur, sekarang korban apa? Lu korban komedi ya, Mai? Ya Mai, mendingan lu dengerin tebakan gue sama Bimo, biar seger lagi. Bim, gas, serius dikit lah. Lihat nih, muka Maya udah pucet kayak mayat itu. Iya bener, Mai, lu udah sarapan belum? Iya, tadi udah 2 swab, tapi mual banget. Gue beli teh hangat ya, biar perut mama demo terus. Ini gak beres. Ayo, Maya, kita ke UKS sekarang. Gua anterin, tenang aja, tanpa biaya admin. Gue ikut, cuman gue bagian megangin pintu kan, beres. Maya, sini kamu. Iya ya. Apa-apaan ini nilai? Percuma kamu sekolah, ngabisin uang sekolah. Kamu belajar nggak pakai otak ya? Maafin kemarin pas lagi ngerjain, aku lagi gak enak badan. Alah, pesan kamu. Kalau sampai nilai nggak ada perubahannya, kamu jangan harap untuk tidur di rumah. Mai, kenapa sih? Kok bengong gitu? Mikirin apaan? Gak apa-apa, Din. Gue cuma kepikiran tugas aja. Duh, si Rajin ini tugas mulai dipikirin. Tenang Mai, kalau otak lu mentok nanti gue pinjemin otak gue. Kalau otak gue isinya menu daftar kantin aja sih.
So banget lo emang otak lo di sini ya? Ada lah pokoknya. Ah, nggak guna lu berdua. Sana keluar. Maya di sini yang ada bisa-bisa stres kalau ada lu berdua. Istirahat ya Maya, kita di sini nemenin lo kok. Sepi banget ya kelas Tante Maya. Apalagi Bimo lagi di-spend buat lomba. Iya, biasanya gue minta contekan ke dia. Kelas jadi hampa banget. Gue udah coba telepon kakaknya, Sirian, tapi kayaknya diblokir deh. Tadi Bu Rahma sempat bilang ke gue, katanya orang tuanya telepon dan bilang Maya sakit, tapi nggak tahu sakit apa. Ada yang aneh nggak sih? Biasanya Maya tetap aktif di grup. Nanya tugas kayak ini mah nggak sama sekali. Gue punya firasat buruk. Besok kalau dia nggak masuk, kita samperin aja rumahnya. Setuju, Sar. Motor gue udah gue isi full bensin nih buat nyamperin rumah dia. Oke, fix. Maya udah seminggu tanpa kabar. Guru-guru juga udah mulai nanyain. Pulang sekolah ini nggak ada alasan. Kita ke rumah Maya. Gua mau mastiin Maya teman kita ini masih napas. Bener kata Bimo. Kalau pintunya belum dibuka juga, gue gedor sampai orang dalamnya keluar. Iya, gua kepikiran yang lebam di tangan waktu itu. Ayo, simpan barang kalian semuanya. Nanti kalau bel udah bunyi, kita langsung jalan. Yang ini nggak sih rumahnya? Iya kayaknya. Iya, Yaudah yuk, coba yuk. Permisi, paket. Salah. Maksudnya, permisi, Mayanya ada. Nggak ada jawaban, Din. Perasaan gua nggak enak. Ketok terus Din, siapa tahu keluar penunggunya. Mesti kata gue juga apa penunggunya. Ada apaan nih? Kayak mau demo aja. Kita mau nyari Maya, Tan. Kira-kira Mayanya udah sehat belum? Kita mau jenguk nih. Mayanya nggak apa-apa, pulang sana. Itu orang tua Maya. Kok beda ya sama Maya? Bener, kayak ibu tiri di sinetron ikan terbang. Lulu Bagas dijaga omongannya. Mungkin Mayanya lagi istirahat. Udah ya pulang. nih pelayan kamu. Assalamualaikum. Bagus, sudah puas kamu jadi rumah tetangga. Kamu udah bangunan keluarga aja. Kamu pikir kamu siapa? Bikin saya malu depan teman-temanmu. Ayah cuma bikin malu. Ayah nggak bikin aku selama ini di rumah ini sendirian. Dibanding-bandingin. Jangan berani kamu ninggiin suara. Saya lakukan itu biar kamu sadar, supaya kamu belajar. Belajar apa ya? Belajar kalau rumah ini bukan tempat aman buat aku. Belajar kalau ayah cuma mencari nilai, bukan kasih sayang sama aku. Maya, jaga bicara kamu. Ayah kamu itu cari uang buat kamu. Dan ibu tahu semuanya. Tapi ibu cuma diam. Kenapa ibu sama sekali nggak ngambil aku? Wah, makin berani lu main. Kayaknya otak lo habis dicuci sama temen-temen lo yang gak bener. Kamu nggak usah tahu kak. Teman-teman aku tuh lebih berharga daripada toga ini. Tunggu. Sekarang kamu Maya masuk ke dalam kamar. Jangan keluar sampai saya izinkan. Ayah nggak bisa ngomong aku lagi. Aku ini manusia bukan robot. Permisi, assalamualaikum, Pak, Bu. Siapa ya? Siang, Bapak. Oh, Pak RT. Iya, benar. Bapak boleh berbicara sebentar? Bapak, maaf sebelumnya saya mendapat kabar dari beberapa pihak kepolisian tadi pagi tentang anak Bapak yaitu Ananda Maya. Ada apa dengan Maya, Pak? Maaf Bapak, sebelumnya saya mendapatkan kabar dari pihak kepolisian Kota Seberang bahwa Ananda Maya ditemukan tadi pagi dalam kondisi yang lemah dan memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara langsung. Maka dari itu pihak kepolisian membawanya ke rumah sakit. Namun pada saat di perjalanan Ananda Maya meninggal dunia karena dia sangat lemah fisiknya sehingga dia menyebabkan meninggal dunia. Pak RT bisa aja bercanda. Nggak mungkin, Maya itu anak yang kuat, Pak. Bener Pak, Maya nggak mungkin selemah itu. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya nggak mungkin bercanda soal kematian seseorang. Apalagi data yang saya atau informasi yang saya terima sudah diverifikasi langsung oleh pihak kepolisian di Kota Seberang. Di identitas KTP yang ditemukan bahwa Maya benar identitasnya sesuai dengan apa yang ada di data RT saya. Berduka cita ya Bapak Ibu atas berita tersebut. Semoga Maya diterima di sisi Allah dengan baik dan juga tenang. Amin, Pak. Saya juga doa yang terbaik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Untuk jasad Maya nanti akan saya kabarkan kepada Pak untuk pengirimannya. Silakan, Pak. Kalian puas sekarang? Om, Tante, Dina tolong, kami lagi berduka. Dina, tolong tenang dulu ya. Berduka? Tenang. Tante punya waktu bertahun-tahun buat sayangin Maya.
Tapi tante malah lebih milih banding-bandingin Maya sama kakaknya. Om juga, Om punya waktu berhari-hari, bermenit-menit buat bisa peluk Maya. Oke Dina, saya tahu saya salah dan saya kali ini menyesal. Menyesal? Menyesal sekarang gak ada gunanya Om. Penyesalan Om sekarang ini gak bakal balikin napas Maya. Din, udah Din, gak enak didengar tetangga. Enggak, San. Mereka harus denger. Mereka yang bikin Maya tidur di jalanan daripada di rumahnya sendiri. Maya itu cuma pengen disayang, itu aja. Kenapa kalian pelit banget buat ngasih itu? Jangan pernah merasa jadi korban di sini. Karena korbannya udah terbujur kaku di sana karena kasih sayang yang menyiksa dari kalian. Mulai sekarang, hidup kalian gak akan pernah tenang. Kalian bakalan dihantui bayang-bayang dari Maya di sudut rumah ini. Maafin kita ya, Mai. Maafin kita yang telah jemput lo lagi. Sekarang, lo udah gak perlu lagi takut gelap. Gak perlu takut lapar. Dan gak perlu takut juga sama siapapun. Istirahat yang tenang ya. Gue janji, Mai, Nia gak akan pernah lupa sama apa yang lo alami. Gue gak akan biarin cerita lo berhenti di sini. Istirahat, Mai. Rumah lo bukan lagi tempat yang bakal nyakitin lo, tapi di sini, di hati kita semua, di tempat yang paling aman. Maafin gue, karena gak bisa jadi rumah yang cukup kuat buat nahan lo pergi. Kembali pulang untuk menerangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sigap untuk sembuhkan. Kembali pulang. Jangan ngomong! Ngomong. Astagfirullah. Iya. Allah. Kena darah tinggi. Dorong dah. Dia kayak gini. Dia pun. Aduh.